Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dengan kepercayaan kita, Yesuslah yang merubah kita menjadi manusia-manusia yang lahir baru oleh kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Yesus Kristus itu punya peran penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Sangat-sangat penting. Peristiwa salib di Golgota itu adalah satu peristiwa yang sangat-sangat penting bagi saudara dan saya. Sehingga dikatakan apa? Karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya. Nah, saudara lihat. Artinya kita percaya kepada satu pribadi yang dapat dipercaya. Amin, saudara. Dia mati dan dia bangkit. Dan iman kita percaya kepadanya membuat kita menerima apa yang dikatakan di sini kepada satu hidup yang penuh pengharapan, saudara. Satu hal yang saudara lihat di sini apa? Telah melahirkan kita kembali. Proses kelahiran baru itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Coba saudara lihat di dalam 1 Petrus 1 lagi yang tadi. Sekarang ayat yang ke-23. Kita nanti baru bisa mengerti bagaimana caranya. Ayat 23-nya, silakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin, saudara. Amin. Apa yang saudara lihat di situ, saudara? Kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat 23, apa? Oleh firman Allah. Jadi yang melahirkan saudara kembali adalah firman Allah. Dengan kata lain saya mengatakan, setiap orang yang tidak pernah mendengar atau tersentuh dengan firman Allah, orang ini tidak akan pernah lahir kembali. Firman Allah yang melahirkan kita. Saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah yang hidup dan kekal. Ini firman Allah di dalam tangan saudara. Kitab ini adalah berisi firman Allah. Firman Allah ini masih mati di sini, saudara. Sebab hanya tulisan saja. Bagaimana dia bisa hidup? Roh Kudus yang membuat kata-kata ini hidup di dalam diri kita. Dan firman Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah Allah yang kekal. Jadi firman Allah yang kita terima dan diterjemahkan oleh Roh Kudus di dalam kebutuhan kita. Kebutuhan saya dan Pak Frans beda. Ya. Masalah saya dan masalah Pak Hamdani beda. Tapi Roh Allah, Allah tahu kita punya masalah dan kebutuhan masing-masing. Jadi firman yang sama masuk kepada Pak Hamdani, masuk kepada Pak Frans, kepada Pak Teddy dengan saya, firman yang sama, tapi Roh Kudus menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan saya. Sesuai dengan kebutuhan Pak Hamdani, sesuai dengan Pak Teddy, dengan Pak... Jadi masing-masing mendapat porsinya dengan firman yang sama. Amin, saudara. Amin. Itu yang merubah kita, itu yang membuat kita lahir baru. Dikatakan apa? Melalui firman Logos. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saudara bisa petik satu persatu. Kita mesti lahir baru. Yang kedua, kelahiran baru kita membuat kita punya kuasa. Yang ketiga, bagaimana kita lahir baru? Tuhan Yesus yang membuat kita lahir baru lewat salib. Yang keempat, Yesus adalah firman. Firman itu yang merubah hidup kita. Dan kita ada janji-janji Tuhan, kita akan mengalahkan dunia. Kita akan mengalahkan persoalan kita. Berkat-berkat Taman Eden akan dikembalikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Itu prosesnya. Jadi kelahiran baru di dalam perbicaraan Yesus dengan Nikodemus bukan sekedar kalimat bertobat toh, tetapi banyak berkat di dalamnya, saudara. Kembali dari setiap kalimat yang kita lihat berbicara tentang kelahiran. Memperanakan. Jadi Allah yang merubah hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa firman ini hanya kata-kata mati, saudara. Kata-kata yang hanya sebuah kata-kata yang mati, saudara, tanpa ada Roh Kudus.
Nah, sekarang saya mau bawa saudara melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam firman Tuhan yang membuat Anda dirubah menjadi manusia baru. Roma 12 ayat 2, saudara lihat. Roma 12 ayat yang kedua. Silakan saudara bantu saya baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkehendak kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Saya minta tolong seseorang yang punya bahasa Inggris King James, kalau ada, tolong dibacakan buat saya dalam terjemahan bahasa Inggris. Ada? Nggak ada ya? Siska ada. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 di dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Lalu dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Artinya kalau nggak berubah, kamu nggak bisa tahu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu apa? Yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita nggak tahu kehendak Allah, kita lakukan yang nggak baik. Kalau kita nggak tahu kehendak Allah, kita lakukan yang nggak berkenan. Kalau kita nggak tahu kehendak Allah, kita lakukan yang tidak sempurna. Tetapi kalau kita berubah, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, mana kehendak saya, mana kehendak bos. Begitu. Nah, saudara, kalimatnya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan transform. Tapi di dalam bahasa Greka dikatakan anakainosei. Anakainosei. Nggak ngerti memang. Harus lihat terjemahannya. Ditulis dengan metamorphose. Nah, saudara, kita tahu metamorphose dalam biologi adalah satu perubahan dengan sendirinya, bukan? Cacing, ulat, berubah jadi kupu-kupu. Tetapi dalam konteks ini, metamorfose ini dikatakan bahwa kamu diubah. Saudara lihat, kalau kalimat kamu diubah, artinya apa? Bukan berubah sendiri. Ada satu kekuatan yang merubah kita. Ada sesuatu power di luar kita yang merubah bentuk kita. Nah, di dalam bahasa Indonesia yang kita baca tadi, itu berubahlah. Itu kata perintah, berubahlah. Tetapi di dalam bahasa Inggris, transformed. Ya. Berubah. Nah, di dalam bahasa Yunani, dikatakan, kamu diubah. Amin, saudara. Loh, siapa yang mengubah kita? Yesus Kristus lewat karya di salib, terpisah dengan tindakan perbuatan kita. Nah, firman Allah, ya kalau kita nggak baca, ya kita nggak tahu firman Allah. Bagaimana firman Allah merubah kita? Satu hal di sini yang harus kita mengerti, bahwa perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi saya sudah singgung. Ini firman Allah, kalimat kata-kata yang mati, tulisan biasa. Tetapi pada waktu kita baca dengan urapan Roh Kudus, maka kalimatnya bicara dalam diri kita. Perkataan itu menjadi perkataan hidup yang sanggup membuat kita insaf, kita bertobat, kita tinggalkan hidup kita. Jadi firman Tuhan ini bersama dengan Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita dan merubah kita menjadi manusia baru yang bisa didiami oleh kuasa eksosia. Amin, saudara. Dan kalau sudah begitu, kita akan mengalahkan dunia. Amin. Jadi kata kunci dari berubah itu adalah Tuhan merubah kita lewat firman dan Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa ada gereja. Kenapa ada firman Tuhan dikhotbahin di gereja, di rumah-rumah, supaya firman ini selalu masuk dan diam di dalam diri kita. Amin, saudara. Berapa banyak kali kita menerima firman Tuhan ini satu minggu? Jujur, saudara. Presentasi dengan perkataan-perkataan dunia, dengan televisi, dengan apa yang lain-lain dan lain-lain. Presentasi, saudara lihat. Sedikit sekali, secara jujur, saudara di rumah, saudara coret-coret di kertas, hari ini jam segini, jam segini, jam segini, hari ini jam segini, jam segini, jam segini, saudara kalkulasi jumlah firman Tuhannya berapa dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Seringkali yang lain lebih banyak dari firman Tuhan.
Itu sebabnya hati kita ini terbagi-bagi. Ada firman Tuhan, lalu ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain.